Teruntuk Teh Neni yang fotonya tidak akan saya tampilkan di sini karena beliau tidak berkenan. Padahal foto saya, video saya juga banyak diambil di stage orang untuk sebagai referensi, apalagi video-video Bapak Aing KDM. Pendidikan Anda cukup tinggi, tapi ngomong Anda seolah-olah orang yang tidak berpendidikan. Mengakses informasi seperti itu saja mudah. Saya seorang petani bisa mengakses informasi itu. Uangnya dipakai kemana, untuk apa, dari mana bisa. Tapi Anda berani menggiring opini dan memfitnah Gubernur Deddy Mulyadi menggunakan anggaran daerah untuk membayar bajar-bajar. Hati-hati loh Mbak. Yang Mbak bilang itu ada spesifik kata-kata Mbak itu kepada kepala daerah. Dan APBD dipakai bayar bajar lah segala macam, walaupun tidak menyebut nama. Tapi insting netizen ini sangat kuat. Geus we ayeuna kieu nya, daripada rudet, daripada riweuh nya ngaladenan orang-orang anu ngabenci KDM. Mulai teh ayeuna stop komentar di piti-piti anu ngagogoreng KDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang. Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Oke guys, kali ini kita akan bahas yang lagi heboh dan viral, di mana ada seorang perempuan yang menjabat sebagai Direktur Demokrasi and Election Empowerment Partnership atau lebih disingkat DIP Indonesia yang bernama Neni Nurhayati. Neni Nurhayati menuduh bahwa Kang Deddy menggunakan buzzer berbayar dengan dana negara demi pencitraan pribadi. Dan video tersebut diupload di akun video TikTok akun Neni Nurhayati. Sehingga konten ini menjadi viral dan mengundang berbagai reaksi dari netizen, terutama pendukung Kang Deddy yang disebut sebagai buzzer oleh Neni Nurhayati. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, pertanyaannya, benarkah tuduhan tersebut? Atau justru ada klarifikasi penting yang belum banyak diketahui oleh publik? Oke, tanpa basa-basi, simak baik-baik video berikut ini. Teman-teman semua, saya cukup geram dengan siapapun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan. Fakta tidak lebih penting dari opini. Ketika tidak siap dengan kritik di media sosial, mengerahkan buzzer untuk menyerang siapapun yang kontra dengan kebijakannya dengan komentar-komentar yang sangat jahat. Dan untuk yang pro, buzzer juga sudah bersiap nih untuk memuji-muji, membuat dan mengemas konten secara berlebihan, kemudian memviralkannya. Katanya sih penghematan anggaran belanja media, tetapi tentu bukan penghematan namanya jika hanya sekedar mengalihkan dari yang tadinya anggaran belanja media ini untuk membayar buzzer yang bekerja melalui akun-akun anonim dengan jumlah pengikut yang cukup besar. Dan semua itu didesain teman. Literasi kuring emang goreng, wawasan kuring memang pendek. Tapi ingat, anu ucapan ku teteh, eta teh ngarupakeun bisa ngajadikeun hate pendukung KDM anu dituduh ku teteh sebagai buzzer bayaran. Memang di dieu teteh menyebutkeun KDM. Tapi da pendukung KDM teh lain budak orang yang seumuran di dinya kabeh. Wis karolot ngarasakeun ka kadean KDM teh. Kade teh jadi fitnah eta omongan. Namun nyebutkan pendukung KDM adalah buzzer bayaran. Buka akun kuring, cek buzzer lain. Buka weh, tong asa-asa sok ungkap. Kade teh kudu hati-hatinya, kurang silelingan weh. Dina bahasa Sunda ya kieu. Kade bisa jadi tamiang melit kabitis, ulah kena biwil triwil eta tetulangan kacaplu ka mana karep. Bisa jadi tamiang melit kabitis sekolah temanya. Oma teh. Teruntuk Teh Neni yang fotonya tidak akan saya tampilkan di sini karena beliau tidak berkenan. Padahal foto saya, video saya juga banyak diambil di stage orang untuk sebagai referensi, apalagi video-video Bapak Aing KDM. Sedangkan Teh Neni yang dengan sadar ya, dengan sengaja memposting video tapi tidak boleh
videonya atau gambarnya dijadikan referensi. Oke, saya hormati ya. Tapi kalau Teh Neni mengatakan bahwa semua yang Teh Neni katakan di video yang saya maksud itu adalah kritik, itu bukan kritik Teh Neni ya. Itu lebih ke tuduhan, bukan kritik. Malah kalau boleh lebih lugasnya lagi saya katakan sebagai fitnah gitu. Yang bagian mana? Yang bagian bahwa katanya percuma memotong anggaran untuk media kalau akhirnya untuk membayar atau menyewa buzzer. Nah, oke. Teh Neni mengatakan bahwa saya tidak secara eksplisit menyebutkan nama kepala daerah siapa yang saya tuju. Halo, sudah jelas Teh Neni. Pertama, Teh Neni tinggal di Jawa Barat. Jadi, kepala daerah mana yang Teh Neni tuju di video itu? Ya. Yang kedua, kepala daerah mana yang memotong anggaran medianya? Ya. Jadi, sudah jelas siapa yang Teh Neni tuju. Dan sudah jelas juga siapa kepala daerah yang apa-apa dibuat konten. Jadi walaupun Teh Neni tidak menyebutkan nama, ya kita sudah cukup cerdas untuk menangkap siapa yang Teh Neni tuju. Lugas aja Teh Neni seperti saya menyebutkan nama Teh Neni. Kalau Teh Neni mau menyebutkan KDM, sebutkan saja. Ya. Jadi yang Teh Neni sebutkan di video itu bukan kritik, tapi tuduhan. Kalau mau kritik, Teh Neni harus belajar ke Guru Gembul. Saya menonton video Guru Gembul tentang KDM dan isinya itu kritik. Ya, apa bedanya? Ya kalau kritik itu berusaha agar ya objek yang dikritik itu menjadi lebih baik dengan argumentasi-argumentasi yang logis, yang bisa diterima akal sehat. Begitu. Tapi yang Teh Neni lakukan itu bukan kritik tapi tuduhan tanpa dasar. Makanya Bapak Aing meminta Teh Neni untuk membuktikan. Apalagi Teh Neni menuduh orang-orang yang istilahnya membela KDM sebagai buzzer. Ingat nih ciri-cirinya ya. Buzzer itu tidak akan menampakkan muka kayak gini nih, ya. Buzzer tidak akan menampakkan muka kayak gini karena mereka transaksional, paham? Mereka membela siapa yang membayar. Jadi mereka tidak akan menampakkan muka, mereka akan menampakkan logo dan tidak akan ada suara. Mereka hanya berupa tulisan-tulisan. Itu buzzer. Kenapa transaksional? Di saat lawan politik yang menyewanya lagi, lawan politik yang lain yang menyewa lagi, mereka akan ganti nama akun. Itu buzzer. Tapi kalau yang wajahnya muncul, mukanya muncul kayak begini, kayak Teh Mochika, kayak Bang Ame, kayak Padudan Bekasi, atau Berandal Tua, atau saya, bukan buzzer. Buzzer nggak ada yang berani menampakkan muka kayak begini, paham? Hah? Termasuk yang menyerang Pak KDM, yang mukanya nampak, itu bukan buzzer. Itu emang mereka ada tujuan tertentu, antara benci atau punya agenda politik tertentu, bukan buzzer. Yang menyerang KDM pun sama. Kalau yang mukanya muncul kayak gini, bukan buzzer. Buzzer itu tidak akan berani menampakkan muka. Itu ciri-cirinya, masa nggak paham? Bedakan atuh. Ya. Maaf kalau saya sedikit emosi. Karena saya lihat Teh Neni itu cerdas, tapi pura-pura tidak cerdas. Oke? Ya. Wassalam. Ibu Nurhayati yang judul Haji Ona Sutra ya, tahun 90-an ada lagu judulnya Nurhayati. Nurhayati. Itu kan deh. Itu kata Nasutra. Makanya kalau ngomong hati-hati, jangan merasa pintar, jangan merasa benar. Apalagi ada unsur kebencian dan kedengkian. Yang 68% itu manusia, bukan patung atau bukan batu. Dengar semua kata-kata lo. Ya. Netizen sekarang ini pintar-pintar. Apalagi ngehujat, nyerang, lebih pintar seperti saya gitu kan. Hati-hati lo, Mbak.
Yang Mbak bilang itu ada spesifik kata-kata Mbak itu kepada kepala daerah. Dan apabila dipakai bayar budget lah segala macam, walaupun tidak menyebut nama. Tapi insting netizen ini sangat kuat. Viralkannya. Katanya sih penghematan anggaran belanja media, tetapi tentu bukan penghematan namanya jika hanya sekedar mengalihkan dari yang tadinya anggaran belanja media ini untuk membayar buzzer yang bekerja melalui akun-akun anonim dengan jumlah pengikut yang besar. Halo, selamat malam Mbak Sri. Saya adalah seorang petani di Jawa Barat dan saya hanya lulusan SMA. Saya izin untuk menanggapi video tersebut. Dalam video tersebut, Anda mengatakan bahwa relokasi anggaran media informasi yang dilakukan oleh Gubernur Deddy Mulyadi tidak sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, tapi untuk kepentingan membayar buzzer. Mohon maaf Mbak, itu pertanyaan yang keliru, itu hoax, itu penggiringan opini yang tidak baik buat masyarakat. Karena kenapa? Pada faktanya, relokasi anggaran media informasi yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi bukan untuk membayar buzzer, tapi untuk kepentingan warga. Salah satu di antaranya adalah untuk infrastruktur, untuk elektrifikasi, dan untuk biaya pendidikan. Kenapa infrastruktur? Infrastruktur ini banyak jalan provinsi yang rusak. Elektrifikasi untuk mengaliri listrik warga Jawa Barat yang belum punya akses listrik. Pendidikan, banyak gedung sekolah yang tidak layak. Anda harus tahu itu. Pendidikan Anda cukup tinggi, tapi ngomong Anda seolah-olah orang yang tidak berpendidikan. Mengakses informasi seperti itu saja mudah. Saya seorang petani bisa mengakses informasi itu. Uangnya dipakai kemana, untuk apa, dari mana bisa. Tapi Anda berani menggiring opini dan memfitnah Gubernur Deddy Mulyadi menggunakan anggaran daerah untuk membayar buzzer. Perlu Anda ingat bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak anti kritik, begitu pula dengan warga Jawa Barat. Namun, apa yang Anda sampaikan tadi adalah fitnah keji bagi pemimpin Jawa Barat. 1 kali 24 jam, jika Anda tidak mengklarifikasi hal ini, tunggu saja tanggal mainnya. 50 juta warga Jawa Barat akan bergerak. Selamat malam. Geus we ayeuna kieu nya, daripada rudet, daripada riweuh nya ngaladenan orang-orang anu ngabenci KDM. Mulai teh ayeuna stop komentar di piti-piti anu ngagogoreng KDM. Stop ngabalesan komentar negatif tentang personalna KDM. Ngerah naon gitu Kang Ame, ngerah postingan manehanana sepi, interaksi. Saeutik oge ulah dibere celah, ulah dibere panggung, jang jelema-jelema anu kos kararitu mah. Meak-meakeun energi, rek di kukumaha oge ari nu benci mah tetep benci. Anu dasarna boga panyakit hate mah moal bisa diubaran nepi ka iraha oge. Lamun aya postingan-postingan anu mengandung unsur fitnah, anu provokatif, geus we laporkeun ayeuna mah kagok edan lah. Sok ayeuna mah ramekeun piti ieu sebar sebanyak-banyaknya agar semua pecinta KDM tahu. Kenapa ya makin kesini kondisi Provinsi Jawa Barat semakin mengalami disorientasi dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat, entah ini dengan meaningful participation atau tidak, yang jelas beberapa kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Siapa sih Neng? Siapa? Orang mana sih emang? Buset wawanian sih ya? Nyebut Provinsi Jawa Barat disorientasi. Buset, masih apa artinya? Buset, iya gak aing buset baheula. Ulang, urut aing ngarti bang sia anu kusi diomongkeun. Eta artina nya hilang kemampuan tempat ujung diri sendiri. Buset, gelo meureun atuh. Sia nyebut orang Provinsi Jawa Barat gak relo gitu. Wah, kebangetan sia. Tai ledig. Ya uruskeun nya anu gelo mah sia nya uruskeun daerah sia ulah pipiliun masalah Jawa Barat nya. Ya. Ini budak mana sih nya? Ya lamun liwat ka lembur aing sia lamun poek-poek sia sareupna dibopong wae kanggon poek ya. Sieun teh sia kumis aing ya. Kumis. Aing boga kumis ya. Tai ledig sia ah.
mengerahkan buzzer untuk menyerang siapapun yang kontra dengan kebijakan. Tim kuasa hukum Jabar Istimewa somasi perempuan berjilbab yang tebar fitnah terkait KDM bayar buzzer. Pemberitaan ini saya ambil dari akun yang bernama Hamid Billah. Pertanyaan saya untuk bapak-bapak tim kuasa hukum Jabar Istimewa. Apakah betul Anda mensomasi perempuan berjilbab dan di mana perempuan berjilbab itu bernama Neni Nurhayati? Yang dimana kemarin-kemarin viral yang menyatakan bahwa percuma diefisiensi atau dipangkas anggaran belanja media ketika hasil dari pemangkasan tersebut dialihkan untuk membayar para buzzer. Kan begitu statement dari saudari Neni. Seolah-olah saudari Neni ini si tahu segalanya. Tetapi dari statementnya itu tidak menunjukkan bukti, data yang bisa dipertanggungjawabkan, fakta, apapun itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan Kang Deddy Mulyadi sendiri, Gubernur Jawa Barat yang melakukan pemangkasan anggaran biaya media, menanggapi statement dari saudari Neni. KDM berstatement, coba buktikan, coba cek sendiri kalau memang betul pemangkasan anggaran biaya belanja media dialihkan untuk membayar buzzer. Coba buktikan dan dicek sendiri saja. Sudah gampang kok mengecek anggaran-anggaran seperti itu di Pemprov Jabar. Ya, betul tidak? Dan yang paling saya aneh, kalau memang betul tim kuasa hukum Jabar Istimewa ini mensomasi saudari Neni Nurhayati karena menebar fitnah terkait KDM bayar buzzer, maka sekarang ada tandingannya. Mau tahu tandingannya? Nih. Tuh, kan? Lihat. Ada yang balik mensomasi Pemprov Jabar karena terancam keselamatannya seorang kritikus, dan kritikus itu bernama Neni Nurhayati. Bahkan yang saya kagetnya lagi, pengacaranya berstatement seperti ini. Katanya somasi ini dilakukan karena adanya pemberitaan atau kita sebut saja konten lah, VT, yang dimana di dalam pemberitaan tersebut mencatut atau memasang foto dari kliennya, yaitu saudari Neni Nurhayati. Mungkin saudari Neni tidak terima di konten seseorang tersebut atau pejabat tersebut dipasang foto saudari Neni. Mungkin merasa tersungging, ya, sehingga mengajak pengacara untuk mensomasi Pemprov Jabar. Nggak tahu gara-gara tim kuasa hukum Jabar Istimewa mensomasi duluan, akhirnya dia mensomasi balik supaya satu-satu. Berikutnya yang saya aneh, ya, dari gambar yang ada di belakang ini, saudari Neni ini ditanya oleh wartawan, tetapi jawabannya berbanding terbalik dengan apa yang sudah dia lakukan di konten-kontennya. Saudari Neni ini berstatement, ketika dia mengkritik kebijakan seorang pemimpin, dia tidak pernah menunjukkan secara langsung pemimpin mana yang dia kritik. Apakah itu berbeda dengan kenyataan? Jelas berbeda. Ya, contohnya di VT yang saya stick, jelas-jelas saudara Neni menstatementkan sesuatu, terlebih lagi masalah pembiayaan buzzer, itu kan ditujukan untuk Kang Deddy Mulyadi. Ya, tidak ada satupun gubernur zaman now yang berani memangkas, mengefisiensi anggaran belanja media kecuali satu, Kang Deddy Mulyadi. Berarti ketika Anda membahas itu, lalu pembahasannya di luar Nurul, yaitu anggaran belanja yang dipangkas, anggaran belanja media yang dipangkas, anggarannya dialihkan untuk membayar buzzer, jelas-jelas Anda itu menyerang Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dengan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau termasuk berita hoax, berita bohong, karena Anda tidak bisa menunjukkan bukti, data-data
yang menunjukkan statement Anda itu benar, data yang bisa dipertanggungjawabkan. Anda tidak bisa menunjukkan itu. Untung Kang Deddy Mulyadi tidak melaporkan Anda kepada polisi, kepada aparat penegak hukum, karena Kang Deddy mah bager, soleh. Ya, masih untung kalau memang benar Anda disomasi oleh tim kuasa hukum Jabar Istimewa, dan mereka hanya meminta Anda untuk meminta maaf saja, mengklarifikasi, meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat. Siapa masyarakat Jawa Barat itu? Mayoritas masyarakat Jawa Barat yang mendukung Kang Deddy Mulyadi, yang mendukung kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Cukup itu saja yang harus Anda lakukan. Tapi kalau Anda tidak meminta maaf, siap-siaplah lanjut ke jalur hukum. Hayo loh. Ya. Jadi sekali lagi pertanyaan saya yang pertama untuk tim kuasa hukum Jabar Istimewa. Apa benar bapak-bapak ini mensomasi seorang perempuan berjilbab yang tebar fitnah terkait KDM bayar buzzer itu, saudari Neni Nurhayati? Ketika itu benar, Anda baik sekali, karena hanya ingin meminta klarifikasi dan permintaan maaf dari saudari yang terkait, yaitu saudari Neni. Untung tidak langsung melaporkan. Ya, dan begitu pun untuk saudari Neni. Ketika somasi dari tim kuasa hukum Jabar Istimewa ini ditujukan untuk Anda, kenapa Anda harus mensomasi balik? Apakah Anda tidak sadar dengan kata-kata Anda? Masalah buzzer, pembiayaan buzzer, apakah Anda tidak sadar dengan kata-kata itu? Apakah menurut Anda kata-kata itu benar? Ketika benar, tunjukkan bukti dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika tidak bisa, berarti Anda termasuk menyebar berita bohong. Hati-hati, ada ancaman hukumannya, saudari Neni. Salam waras, salam dunia. Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan dari si AA Kasep ini ya. Jadi beliau memberikan statement bahwa ketika informasi yang kita sebarkan tapi tidak bisa dibuktikan dengan data yang pasti, maka itu disebut dengan hoaks dan penyebaran berita palsu, dan ini ada ancaman pidananya. Pesan untuk saudari Neni adalah ketika kita berucap harus bisa dibuktikan dengan data yang pasti. Jika kita tidak bisa membuktikannya, maka itu adalah berita hoaks. Paham? Oke, menurut kalian bagaimana isu ini? Tulis ya dalam komentar. Oke guys, mungkin segitu aja dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.